Halo IMC Lovers, sekarang saya berada di halaman Rektorat Universitas Papua. Dan pada pagi ini saya bersama mahasiswa Fakultas Kehutanan dan juga mahasiswa KKN. Kami akan melakukan flight mapping untuk akuisisi data untuk training tanggal 4 sampai 9 Februari 2022. Tanggal 4 sampai tanggal 9. Bagaimana prosesnya dan bagaimana hasilnya, tunggu di video selanjutnya. Sampai jumpa. Halo IMC Lovers di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Kembali lagi kita pada training Indonesia Mapping Community di tahun 2022 ini, angkatan 26. Pada hari ini kami akan melakukan proses akuisisi data untuk bahan training kita tanggal 4 sampai tanggal 9 Februari 2022. Dan kali ini kita akan melakukan proses akuisisi data menggunakan aplikasi Pix4D Capture. Sekarang kita akan membuat mission flight. Yang pertama-tama kita buka aplikasi Pix4D Capture. Pada saat membuka aplikasi ini, pastikan dulu kita sudah terhubung atau terkoneksi dengan internet. Nah, ini adalah tampilan aplikasi Pix4D Capture. Yang pertama harus kita lakukan adalah kita melakukan proses setting dengan tujuan yaitu kita memilih jenis drone yang kita gunakan. Di sini aplikasi aplikasi Pix4D Capture bisa digunakan pada drone merek DJI dan Parrot ini. Dan kita memilih drone yang akan saya gunakan untuk akuisisi data adalah Mavic 2 Pro. Kemudian mapnya di sini saya akan pilih Apple dan unitnya adalah meter. Itu ada settingan awal. Kemudian kita akan melakukan proses akuisisi data untuk data 2 dimensi menggunakan Grid for 2D Map. Kita sama-sama klik. Oke. Dan kita akan melakukan proses akuisisi data pada areal Rektorat Universitas Papua. Pertama-tama kita mengatur ketinggian dulu, ketinggian 100. Kemudian kita tap. Kita melakukan reset untuk membuat mission. Kemudian kita buatlah misi sesuai dengan areal yang akan kita akuisisi. Ini disarankan arealnya agak luas, jangan terlalu pas kepada AOI. Kemudian nah kira-kira seperti ini misinya. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan proses setting overlap seperti ini. Oke, angle kamera harus kita pastikan 90 derajat, front overlap 80 dan side overlap 80. Jadi buat pengetahuan kita bersama, jika flight di ketinggian 100 disarankan menggunakan overlap 80%. Log center kita pilih 0 saja, picture trigger mode kita pilih fast, dan drone speed kita pilih normal plus. Jadi kami sudah melakukan riset, ternyata kecepatan di normal plus adalah kecepatan yang paling optimal. Oke, kira-kira seperti ini misinya, dan akan membutuhkan waktu kira-kira 17 menit untuk proses akuisisi data. Dan kemudian kita bisa melakukan save misi. Jadi save misi ini sebenarnya dibutuhkan ketika kita akan ke areal-areal yang tidak ada sinyal internet. Jadi kita bisa membuat misi di daerah yang masih ada sinyal internet. Habis itu kita save. Oke, misi 0586. Kita bisa back to home. Kita bisa buka di project list, dan misi kita 00586 ada di sini, dan kita tinggal open. Oke. Ini adalah misi flight yang akan kita lakukan proses akuisisi data untuk angkatan 26 Indonesia Mapping Community. Dan selanjutnya kami akan flight di lapangan
di halaman Rektorat Unipa untuk melakukan proses akuisisi data, dan semua datanya akan kami upload untuk kawan-kawan olah di kelas online pada tanggal 4 sampai 9 Februari 2022. Sampai bertemu di kelas, pastikan Anda siap untuk belajar, dan kami para instruktur siap untuk mendampingi Anda sampai Anda bisa berhasil lulus dengan baik, dan yang penting adalah kapasitas Anda di bidang pemetaan meningkat. Terima kasih, sampai jumpa di proses akuisisi data. Halo kawan-kawan angkatan 26 Indonesia Mapping Community. Sekarang kami sudah siap melakukan flight mapping. Dan drone yang akan digunakan adalah drone Mavic 2 Pro. Ini adalah remote-nya. Dan bisa dilihat di sana adalah wahana atau drone yang digunakan. Kemudian kita menggunakan monitor. Ini adalah iPad Pro 12,9 inch. Kita menggunakan tripod dan juga ada holder untuk iPad. Kira-kira seperti itu. Dan hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita menyalakan remote. Oke. Kemudian kita nyalakan drone-nya. Kemudian kita masuk ke aplikasi DJ Go 4. Jadi kita menggunakan aplikasi DJ Go 4 ini untuk proses log home ya. Untuk proses log home, jadi ada 3 indikator sudah terjadi log home. Yang pertama, nanti tulisan ready to go ini harus menjadi ready to go GPS. Kemudian harus ada tanda H pada map serta suara yang menunjukkan home point has been detected. Ini ready to go GPS sudah, home point dan suara. Oke. Sekarang kita akan membuka misi yang sudah dibuat bersama tadi di Pix4D Capture pada project list. Oke, misi yang kita buat adalah misi 00586 seperti ini. Kita open project. Oke. Akan melakukan ulang misinya. Oke, kita akan terbang pada ketinggian 100 meter. Saya akan mengaktifkan telemetri. Jadi di sini ada telemetri, ada data baterai drone, berapa persen remote, berapa persen GPS, memory card, kecepatan drone, ketinggian drone sampai pada jarak home point dengan drone. Akan menyalakan kamera seperti ini. Proses start. Kemudian next saja. Nah, sebelum flight mapping kita harus memastikan semua drone take off checklist ini sudah tercentang. Dan jika sudah tercentang, tinggal klik start dan drone akan maju dan terbang sesuai dengan ketinggian yang kita setting. Oke. Ketinggian 100 meter. Pada saat drone naik kepada ketinggian 100 meter, notifikasi pada layar iPad adalah taking off. Jadi pada saat naik kepada, saya ulangi, pada saat naik kepada ketinggian yang kita setting, notifikasi yang muncul adalah taking off. Oke, sekarang pada ketinggian sekitar 90 meter. Oke, sudah mendekati 100 meter dan drone akan menuju kepada titik start misi dengan notifikasi going to mission. Ingat, pertama tadi adalah taking off, kemudian drone akan menuju misi dengan notifikasi going to mission. Jaraknya sekarang kira-kira sekitar 150 meter dari titik take off. Kita tunggu sama-sama. Oke, masih proses going to mission. Oke. Dan jika drone sudah memulai misi, maka notifikasi yang muncul pada layar iPad adalah in mission. Oke, proses akuisisi data sudah berlangsung dengan overlap 80%, front overlap dan side overlap yang sudah kita setting pada misi yang dibuat tadi adalah masing-masing 80%. Sekarang proses akuisisi data pada jalur pertama misi, dari 14 jalur misi
yang akan diakuisisi. Oke, jadi relatif proses akuisisi data ini sangat mudah. Jadi kawan-kawan peserta training tidak perlu khawatir. Jadi sangat mudah, aman, dan yang penting adalah sang pilot memastikan bahwa sinyal antara remote dan wahana ini sangat baik. Jadi tidak terjadi loss sinyal. Oke. Sekarang sudah masuk pada jalur kedua. Nah, ini proses akuisisi masih berlangsung. Jumlah baterai dari 90%, baterai di wahana dan baterai remote 82%. Jumlah satelit yang terrecord adalah 17 satelit. Memory cardnya masih tersedia 29 GB dengan kecepatan drone 6,2 meter per detik pada ketinggian 100 meter dan jarak sekitar 230 meter dari titik home point. Jadi ini yang kawan-kawan calon peserta training perlu perhatikan. Proses akuisisi data relatif mudah. Siapa saja bisa melakukannya, bahkan saya selalu mengatakan proses ini hanya belajar 5 menit di lapangan. Jadi proses akuisisi relatif mudah. Tapi pada saat kita melakukan proses akuisisi data di lapangan, yang perlu diingat adalah yang pertama, pilihlah lokasi take off dan landing yang terbuka. Usahakan relatif terbuka, meskipun kadang di lapangan susah kita memperoleh lokasi yang terbuka. Yang kedua, tidak banyak obstacle, jadi terbuka, tidak banyak rintangan, dan kalau bisa ada di lokasi yang paling tinggi, karena kita membutuhkan koneksi antara remote dan wahana. Seperti pada drone ini, sinyal koneksinya 5 bar, sangat bagus sekali. Dan kemudian speed drone stabil 6,2 meter per detik. Ini menunjukkan bahwa di atas tidak terjadi tiupan angin yang mempengaruhi kinerja drone. Itu yang kawan-kawan perlu tahu. Kemudian jika ada pertanyaan kapan suatu misi perlu dibatalkan jika angin bertiup terlalu kencang, adalah ketika, ini jadi catatan, ketika kecepatan drone kita sudah turun lebih dari setengah kecepatan normal. Misalnya sekarang kecepatan normalnya adalah 6,2 meter per detik. Jadi kalau kecepatan drone-nya tinggal 3,1 meter per detik, itu menunjukkan bahwa angin di atas sangat kencang dan bisa mempengaruhi proses akuisisi data. Kira-kira seperti itu. Dan buat kawan-kawan MCL Lover juga dan calon peserta training, kami sampaikan juga bahwa sangat direkomendasikan pada proses akuisisi data menggunakan monitor berbasis iOS. Sangat direkomendasikan karena coba Anda perhatikan ketika membeli drone ini, di boxnya memang sudah dituliskan dengan jelas bahwa itu best for Apple, for iOS gitu ya. Itu oke. Sekarang kita sudah masuk kepada jalur ke-5. Dan buat kawan-kawan peserta training, ini adalah gedung Rektorat Universitas Papua. Ini adalah gedung kebanggaan kami, seluruh masyarakat Papua Barat, mahasiswa dan dosen Universitas Papua. Karena ini adalah gedung termegah di kampus kami, dengan halaman yang sangat asri, kemudian dengan bangunan yang menurut kami ini sangat indah. Dan pastinya nanti pada saat pengolahan data akan sangat menarik, karena visual dari 3 dimensi bangunan ini akan terlihat di aplikasi Agiso Metascape yang kita gunakan dalam proses pengolahan data. Itu proses masih berlangsung dan disarankan, meskipun proses akuisisi data ini terjadi bahkan berlangsung secara autopilot, tapi seorang drone mapper harus selalu memperhatikan proses yang dilakukan oleh pesawat di atas udara dengan mengamati telemetri yang ada pada remote maupun telemetri yang ada pada monitor iPad. Itu yang disarankan.
Oke, sekarang kita sudah pada jalur terakhir atau jalur ke-14 dari misi flight mapping. Sedikit lagi akan sampai pada titik N. Oke, kita tunggu. Sedikit lagi proses akuisisi data akan selesai. Ditunjukkan dengan drone sampai pada titik N dari misi yang kita buat di aplikasi Pix4D Capture. Baterai masih menunjukkan 48%, remote 72, satelit 17, memory card 26 GB, kecepatan drone masih sama. Oke, misi telah berakhir. Indikator yang akan terlihat pada monitor iPad yang kita gunakan ini adalah notifikasi going to land. Jadi jika misi sudah berakhir, drone akan bergerak dari titik N kepada titik home point, masih di ketinggian yang sama sekitar 100 meter. Kita tunggu. Oke, notifikasinya going to land. Kita lihat. Dan drone persiapan untuk proses turun dari ketinggian 100 meter dengan notifikasi yang muncul pada layar monitor kita adalah landing. Kita perhatikan drone sedang melakukan proses landing, dan terlihat di layar iPad ini ada logo Universitas Papua yang sangat besar sekali pada lapangan apel di sini. Oke, drone sekarang ada di ketinggian sekitar 35 meter. Kita perhatikan. Sekarang di ketinggian 20 meter. Jika drone sudah landing, proses pertama adalah kita akan melakukan off pada drone. Oke, kemudian kita mematikan remote-nya. Demikian proses akuisisi data. Sampai jumpa di kelas tanggal 4 sampai tanggal 9 untuk proses pengolahan data dan layouting peta.